Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Ya, penghujung-penghujung bulan Mei ya Bapak Ibu. Kalau memang sell on Mei ada, mudah-mudahan selesai ya. Kita tunggu saja. Dan ini hari trading ke-88 kalau tidak salah. Oke, kita ada 6 alertnya Bapak Ibu. IHSG-nya merah, kita cukup main lah ini. Kita nanti pilih-pilih lah Bapak Ibu ya. Jadi, kalau beli semuanya juga ada beberapa yang mirip-mirip, nggak usah lah. Misalnya buka sama Goto, mirip-mirip mereka sektornya. Sekarang regional saya nggak nangkap apa sih regional ceritanya. Paling-paling kalau feelingnya masih terkait dengan inflasi Amerika ya Bapak Ibu. Mari kita langsung ke trading snapshot. Saya tidak mendapatkan data dari IDX, belum update. IHSG kita ditutup minus 0,64 ya Bapak Ibu. Dia yang perlu catatan besarnya adalah asingnya jualan sekitar 1,3 triliun keluar lagi. Ya, kalau inflasinya, berita inflasi Amerika kurang baik, mereka keluar. Kalau ada harapan, hope, mereka masuk. Seperti itu. Basic material paling besar, financial dan energi. Terbesar adalah AMMN, Aman Mineral Internasional. Luar biasa Bapak Ibu. Dia tadi melesat, tapi sayang tidak masuk di Kompas 100. Jadi tidak ada alertnya. Lalu, maksud saya dia juga udah tertinggi. Mungkin ada nanti di ledakan volume ya. TPI Goto ada alert Bapak Ibu. PNLF ini Bapak Ibu ada alert, tetapi kalau Bapak Ibu lihat kemarin tanggal 22 ada ledakan volume. Jadi silakan ditonton saham ledakan volume. Jadi dia ledak dulu volumenya, baru price-nya melesat. Itulah yang dipelajari dalam volume price analysis. Jadi dalam volume price analysis atau VPA, jadi volume ini adalah leading. Jadi dia meledak dulu baru harganya menyusul. Kadang-kadang kalau kita pintar, sudah paham, udah banyak belajar volume price analysis, maka kita akan bisa masuk sebelum dia meledak ya gitu. Tapi volume dulu kita lihat. Oke, yang keluar BBRI 800 miliar, ini besar sekali. Jadi dia kembali net sell-nya besar Bapak Ibu. BBCA dan Bank Mandiri. Kalau terkait dengan suku bunga atau inflasi Amerika memang sensitif sekali Bank BRI ini ya. Hingga dampaknya bobotnya sangat besar terhadap indeks. Oke. Alertnya PNLF Bapak Ibu. Pertama PNF, Cevin, Metsi, Buka, SSIA, Goto. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Kita akan lakukan analisa secara lengkap. Lalu sisanya akan kita lakukan analisa detail. Bukan apa-apa, waktu saja jadi pembatasnya. Ini dia terkirim secara sekuensial Bapak Ibu. Lihat ada waktunya ya. Ada waktunya. Terkirim melalui Telegram bot. Jadi aplikasinya, install dulu aplikasi Telegram. Bapak Ibu bisa lalu bisa klik linknya ada di deskripsi video. Atau nanti saya di thumbnailnya masukkan QR-nya ya. Nanti Bapak Ibu bisa scan lalu klik link. Telegram channelnya juga ada di sini. Bapak Ibu bisa akses. Lalu websitenya dan sosial media silakan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Oke Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu. Semoga YouTube-nya berkembang dan ilmu-ilmunya banyak yang bisa di-sharing ke Bapak dan Ibu untuk kita semua. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun ya. Saya jungkir balik salto, nyungsep, profit, dan punya yang dimiliki sekarang. Alhamdulillah dari 18 tahun saya sudah di pasar saham, menekuni volume price analysis dan wake up analysis ya Bapak Ibu. Untuk analisa ini tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu yang menonton video ini jadikan saja sebagai second opinion. Ya, jadi prinsipnya adalah jangan pernah percaya analisa siapapun secara 100%. Harus percaya sama analisa sendiri atau disebut dengan first opinion. Jangan pernah percaya. Kenapa? Mungkin pengalaman berbeda, psikologi trading berbeda, capital berbeda, jam terbang ya maksudnya namanya maximum pain level sudah berapa kali nyangkut, sudah berapa kali menerima cut loss yang berat. Nah, itu membentuk karakter yang berbeda-beda. Jadi jangan percaya 100% karena kalau dipraktekkan mungkin 99% baru pas atau 90% bisa pas, tapi nggak mungkin 100%. Caranya adalah Bapak Ibu lakukan sendiri. Bapak Ibu akses robotnya, nonton videonya, ikut. Kalau saya ngetik perintah, Bapak Ibu ikut. Oke, gitu. Disclaimer-nya Tayor ya. Your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Disclaimer on ya.
Oke, kemarin kita ada update Bapak Ibu, reminder saja bahwa kita punya perintah baru namanya SKF Sankey ya, namanya Sankey diagram. Jadi ini sering saya lihat Bapak Ibu di Google bahwa mereka punya, bagus sekali nih. Jadi kalau kita yang tidak suka dengan angka-angka, sukanya visual, ya jadi bisa lihat lah, oh ini income-nya, net income-nya profit ya, walaupun dia turun 15% dibanding tahun lalu, tapi dia profit tetap profit gitu ya. Expense-nya 50% lebih besar dari tahun lalu gitu. Ini 13% lebih mahal. Jadi kita tahu ya expense-nya. Kayak gini lah contoh-contohnya. Silakan Bapak Ibu ketik di perintahnya di SKF baru nama sahamnya. Nanti kita akan coba perhatikan satu saham atau dua. Oke, kita akan pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Lihat di sini ada DL_bot ya. Bapak Ibu bisa akses robotnya. Start, klik link yang ada di deskripsi video untuk Telegram bot. Nanti Bapak Ibu bisa ikut ya. Jadi saya cerita, Bapak Ibu kalau bisa pakai komputer lebih bagus ya, pakai PC atau pakai laptop. Tapi kalau tidak mau pakai handphone juga bisa. Karena kalau handphone itu kekecilan, mau lihat gambarnya kecil-kecil gitu, susah. Saya menganalisa pakai handphone itu hanya untuk analisa singkat saja. Tapi kalau untuk tarik-tarik garis ya susah lah di handphone. Oke, apa yang kita lakukan di after market close? Kita akan, ya sebelum itu Bapak Ibu, bagi yang pertama kali menggunakan robotnya, Bapak Ibu bisa ketik help untuk perintah list perintah. Di sini juga untuk yang perintah baru sudah ada ya, mudah-mudahan sudah ada kalau nggak salah. RMap SKF sudah ada di sini. Lalu untuk tutorialnya, Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Ketik saya tutorial/tutorial, maka di sini Bapak Ibu bisa melihat menerima video-videonya. Bapak Ibu bisa tonton dulu, karena banyak yang bertanya, Pak, kenapa ini, kenapa itu, ternyata belum ditonton tutorialnya gitu. Jadi nggak paham. Jadi pertanyaannya berulang dengan apa yang sudah dijelaskan. Tonton dulu supaya paham ya, namanya juga cari ilmu. Oke, apa yang kita lakukan? Seperti biasa, kita akan cek dulu alertnya hari ini apa. Mudah-mudahan bisa cepat ya Bapak Ibu. Mulai dari PNF, Cevin, Metsi, Buka, SCA, dan Goto. Ini adalah hasil dari Big Data Analysis, Machine Learning. Biasanya hanya dari Kompas 100, Bapak Ibu. Sekarang kita cek juga di Rekom. Tujuannya apa? Kalau Rekom ini dia sudah pakai end of day. Jadi kalau dia muncul di alert robot, muncul di Rekom, itu bagus ya. Itulah, atau juga dia muncul di ledakan volume, itu juga bagus ya. Oke, kita lihat cek. Jadi kalau muncul ketiga-tiganya, Bapak Ibu bisa lihatlah. Kita lihat di sini untuk price volume tanggal 27 ada buka ada alert, PNF. Ini bagus nih ya, PNF alert juga. Dia kemarin sudah ledakan volume duluan nih. Svengersik bearish, SEC ada alert. Unilever kemarin alertnya ya, sekarang bullish sign. Oke, harusnya masuknya waktu alert pertama Unilever gitu Bapak Ibu. Sekarang udah harusnya sudah punya. Oke, lihat Cevin, PNF, TPIA, PNF ada di alert, Cevin juga ada. Nanti kita lihat kayak PNF kemarin sudah dibahas ledakan volume. Atau kita bahas sekarang lah ya. Adaro, Cevin juga ada di sini ya. Java, bearish Bapak Ibu. Oke, Rocketjet. Rocketjet tidak ada, PWS sekarang. Sell, Cevin buy, buka buy, ada alert. Golden Cross, panen live. Bapak Ibu, ini dia sudah Golden Cross MACD. Lalu kita lihat dekorsnya banyak. Apa doncian, panen live, buka nih Bapak Ibu bisa harus perhatikan nih. Dia muncul di mana-mana nih. Curiga ya. Telkom terjun bebas, lower low, dia bentuk lower doncian breakout. Dia energi Bank Mandiri juga. Yang mau menunggu mereka ini bottoming, Bapak Ibu bisa pakai perintah screening ini ya, ekstrim. Nanti buy on weakness kalau dekat-dekat zona demand. Sekarang kita lanjut dengan screening SCR Vboom. Kita PNLF ya, panen live. Kebetulan banyak yang nanya. Kemarin sudah buat analisanya. AMN nih kita insya Allah ada waktu kita akan buat saham ledakan volume. Cevin ini menarik juga nih, keluar juga di sini. Tapi nanti antara Cevin dengan Clip Finance dengan panen live ya. Panin ini banyak paninnya, panin bergerak bareng-barengan mereka. Nanti kalau bisa dibuat saham ledakan volume kita akan buat. Oke, lihat ekstrim SCR dulu lah. Screening ekstrim. Ini untuk men-screening. Oke.
Ada beli? Fagood, Imas, Isat, Extreme Fear ya. Telkom Fear ya ini Bapak Ibu, Telkom sudah Extreme Fear, yang gridnya Unilever, Unilever grid dia, ya oke. Mungkin dekat-dekat lagi, nggak lama dia koreksi dulu lah, pullback. Oke, kita lihat SCR Hope, apakah panic dulu, apakah ada untuk rotasi saham sehabis panic terbitlah Hope dari saham-saham yang alert. Kita lihat di sini. Mana nih tidak muncul, yang alert tidak ada muncul di sini, sudah berada di panic semua. Oh tidak ada ya, maaf kalau salah lewat. SSIA Bapak Ibu, mungkin SSIA ini adalah habis panic terbitlah Hope. Oke, nanti bisa kita lihat ya apakah SSIA habis panic terbitlah Hope. Biasanya berteming itu. Lalu kita cek juga dengan SCR Hope, apakah sebagian sudah pindah ke Hope saham-saham yang alert ini. Cepin kita ya. Oh, enggak ada di sini Bapak Ibu. Ini ada Cepin juga, dia habis panik terbitlah Hope. Oke. Itu dia Bapak Ibu screening untuk screening saham. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, siapa tahu ada yang berminat setelah bertemu, setelah ada yang menarik lalu Bapak Ibu berminat juga, silakan dilakukan analisa. Contoh analisa kita lakukan mulai sekarang ya, kita mulai lakukan. Tapi untuk kita melakukan komposit dulu nih, belum sahamnya. Kita bahas komposit karena komposit adalah psikologi market atau proxy. Kalau asing mau masuk ke Indonesia, dia akan lihat kompositnya. Kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo komposit. Kompositnya adalah minus ya, 0,66. Dia ditutup. Sekarang posisinya netral, artinya demand-nya sama dengan supply. Ya di sini netral ya Bapak Ibu. Supply sama dengan demand atau demand sama dengan supply, dia berada di netral. Baru kita lihat star C0. Ini adalah pergerakan rotasi untuk sektoral ya, bukan saham. Dengan pusat rotasinya adalah komposit, di mana dalam menganalisa rotasi bintang ini Bapak dan Ibu harus selalu pakai kalimat relatif. Begitu tidak pakai kalimat relatif, salah langsung analisanya. Jadi relatif terhadap apa gitu. Jadi tadi ada yang juga menanya, Pak ini kok aneh, dia tidak pakai kalimat relatif. Saya jawabnya juga setengah-setengah. Komposit, relatif terkomposit, misalnya ini edekan industri, dia tampaknya mungkin habis panik akan terbitlah Hope, dia mulai ada penguatan, begitu juga dengan finance sebenarnya, tapi tambah satu lagi lah kalau di sini. Terbaik adalah seperti ini, ada trend dia crossing, relatif terhadap komposit, dia menguat, non-cyclical juga, tekno juga menguat, basic juga menguat, infra relatif dia melemah, energi balik menguat karena kompositnya melemah, properti tampak menguat tapi jarak antar bintangnya memendek ya, jadi tidak terjadi deselerasi. Itu dia Bapak Ibu, kita tidak trading sektornya tapi nice to know saja. Melihat sektor yang outperform terhadap komposit, itu tujuannya. Kita lihat VPA weekly composite. Ya, weekly saja langsung biar waktunya tidak berlama-lama, tapi dengan catatan masih hari Senin ya, hari pertama. Jadi kemarin juga catatan bahwa kemarin itu tradingnya cuma 3 hari, no supply tentu karena volumenya low. Dia coba tekan lagi ke bawah, Bapak Ibu udah masuk dari lower downjian, tapi nanti kita perhatikan batas kita adalah 7023. Kalau sempat dia jebol, maka kita akan punya pattern berbahaya. Patternnya adalah high, low, low terhadap high yang di atas, maka kalau dia jebol disebut dengan lower low. Ini pattern terjadi di the best time for selling untuk weekly. Berbahaya ya, tapi kita tunggulah. Sekarang belum bisa ditarik kesimpulan karena volumenya juga belum valid kan, price discount everything, volume validate. Nah volumenya belum valid, kita tunggu saja hari Jumat. Kita lihat VPP dulu. Kalau membahas komposit tentu kita selesaikan weekly-nya. Kalau membahas saham baru kita turunkan time frame-nya dari yang terbesar ke kecil. Ya masih ya Bapak Ibu, dia coba tekan ke bawah sini, ini ada demand sedikit. Ya belum bisa kita lihat lah ya, tunggu karena dia di sini banyak supply and demand. Zonanya itu sebesar ini sebenarnya. Kita lihat dengan VPA composite. Bagaimana hari ini volumenya? Kurang. Oke ya, kode price dan volume agak mencemaskan. Oke, tidak ada sinyal, volumenya di atas rata-rata, tinggi ya volumenya. Spreadnya di bawah rata-rata. Nah, tapi kita bisa lihat Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini. Spreadnya merah. Dia sedikit tembus sedikit ke bawah.
Dan candle bearish ini kan candle bearish ya. Setelah kemarin outside bar, dia jebol sedikit ke bawah dengan volume yang valid. Aduh, ini volumenya di atas rata-rata dan up volume. Jadi sebenarnya ini volumenya besar juga di atas rata-rata. Tetapi kita masih punya pertahanan di sini. Ini biasa dia turun untuk ngambil demand, demandnya berada di sini mungkin. Ya, untuk naik ke atas. Jadi dia tetap mengambil optimum yang di bawah. Ya, tunggulah ya Bapak Ibu. Kompositnya masih di situ, kita tunggu. Besok kalau satu kali bar besar merah lagi, ya kita tunggu di bawah sinilah, zona demand. Kalau kena stop loss, sama boleh buat. Sekarang kita akan lihat VBP composite. Kelihatan nggak demand zone-nya kalau kita time frame-nya kita kecilin ke ya. Oke, baiklah. Di time frame daily, kita kalau dia besok ada merah Bapak Ibu, kita mulai di sini bisa buy on weakness. Kenapa? Yang panjang ini adalah demand. Mulai di sini sampai bawah. Ini untuk yang bulan Mei aja sudah segini dia besarnya nih. Ya, jadi sampai di sini tuh demand zone semua. Ya, ini untuk volume profilnya di sini nih untuk bulan Mei demandnya lumayan kuat. Jadi besok dia turun, biarin dulu. Kalau kena warna hijau ini baru kita bereaksi untuk buy on weakness. Oke. Kita lanjut dengan sahamnya. Sebelum bahas saham, kita akan lihat volatilitas saham-saham ini. Kita mulai dengan portfolio volatility map. Portfolio volatility map PVM. Mulai dari PNLF, lalu Cefin, Metsi, Buka, SSIA, dan Goto. Oke, kita akan melihat bagaimana sih keenam saham ini volatilitas dan kita bandingkan dengan composite. Tujuannya adalah kita mau lihat returnnya, lalu volatilitasnya ya, volatilitasnya atau simpangan rasio dari ininya, volatilitasnya, price-nya. Kita lihat Buka tidak terlalu bergerak jauh-jauh, tapi dia turun terus ya. Tiap hari dia hampir minus 0,25 daily average return-nya. Goto juga serupa, tapi Goto ini tidak terlalu dalam dibanding Buka. Dia ada perlawanan, cuman dia begitu volatile ini Bapak Ibu. SSIA dia diantaranya dua-dua ini, dia return-nya naik terus. Metsi, PNLF masih di bawah ini, baru mulai bergerak. Kemarin saya ingat dia baru dekat-dekat dengan composite return-nya, sekarang baru naik di atas. Sekitar 0,25 di sini, sekarang udah naik. Oke, itu ya. Jadi kita punya Goto paling volatile, Buka yang so-so yang paling tidak volatile, dan mereka dua di seksi teknologi. Volatilitasnya berbeda sekali. Tapi masih minus return-nya ya. Oke, berikutnya kita lihat dengan PCM. PCM ini adalah untuk kita lihat korelasi mereka. Jadi kalau misalnya saya bilang Buka sama Goto, kita lihat dulu mereka ada korelasi atau tidak. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa masuk. Buka Goto 6,4 tinggi ya Bapak Ibu, tapi dia lebih tinggi dengan SSI ya malah Buka ini. Jadi Bapak Ibu kalau punya Buka sebaiknya jangan beli Goto, atau sudah punya Goto jangan punya Buka karena korelasinya tinggi. Tapi kalau punya Buka, Bapak Ibu bisa masuk panen live karena dia korelasinya cuma segini ya. Atau masuk Metsi atau masuk Medco. Begitu tujuannya. Atau punya Goto boleh masuk panen live, aman ya Bapak Ibu gitu. Gitulah korelasinya. Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti dengan gabungkan dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Kita panen live ya, kita cek dulu. /alert PNLF. Kemarin ada tekan volume, saya cuma jaga atas, cuma 2 lot naik terbang. Sudah naik terbang, udah saya nggak kejar lagi. Ya, tapi begitulah ya. Kadang-kadang kalau pas dia naik terbang tinggi, pegangnya cuma sedikit. Pas lagi turun, kita buy on weakness, takut kuat loss, jadi nambah terus, jadi banyak. Kalau pas naik tinggi, analisa kita tepat, cuman belinya nggak berani ya, kayak gitu. Oke, lihat dia tanggal 4 hampir sebulan. Mudah-mudahan ini panen live adalah fresh ya Bapak Ibu ya, cuman dimulai dari ledakan volume. Kalau Bapak Ibu mau cek, Bapak Ibu join Telegram channel ya. Di sini ada panen live nih, bener ya.
Penny Live tanggal 22 Mei ini sudah diposting untuk saham ledakan volume tanggal 22 Mei. End of day-nya. Oke. Oke. Sekarang kita akan lihat mulai dengan Speedo PNLF. Jadi Bapak Ibu, ketika saya ketik, Bapak Ibu ketik juga, lalu dengarkan kalau dia begini, kenapa. Nah, sekarang PNLF, Bapak Ibu lihat PNLF saat ini sudah berada di extreme greed. Artinya terlalu greedy. Kalau gitu ngapain kita masuk? Bukan ngapain kita masuk. Kita analisa dulu, mungkin main time-nya di main time frame weekly. Lalu kita tunggu dia masuknya, jangan FOMO, jangan greedy. Kita tunggu dia retracement, kita cari level-levelnya. Oke. Sekarang kita lihat dengan start Penny Live. Karena kemarin ada ledakan volume, masuknya harusnya tadi pagi atau ya tadi pagi lah. Pasti dia mau meledak, udah masuk kita. Oke, ini Penny Live rotasi bintang untuk Penny Live. Kemarin masih berada di sini, sekarang sudah kembali Bapak Ibu. Ini kan putar-putar, nanti kita harus lihat weekly-nya ya. Penny Live setelah finance-nya sebenarnya masih di zona panic. Ini terjadi akselerasi ditambah dengan kompositnya secara relatif melemah. Jadi sangat kencang penguatannya. Oke, karena dia berada di zona grid dan berotasi di dalamnya ya Bapak Ibu, kan kita cuma berada di satu sektor nih, nggak tahu pergerakan kemana, paling naik ke atas ke grid. Kita pakai weekly-nya. Nah, kalau di weekly, painin ini, oh iya ini, ada yang bertanya gini, Pak PNLF ini kok nggak bergerak ini? Ya, jadi momentumnya yang naik. Ini bergerak Bapak Ibu. Karena kompositnya bergerak, dia bergerak juga secara weekly. Cuman weekly ini masih bisa bergerak ke sana ya, karena belum hari Jumat. Tapi ini bergerak nih. Sudutnya aja yang sangat kecil. Nggak memuaskan kan? Karena dia weekly baru kelihatan nanti. Ya. Karena daily-nya belum kelihatan. Weekly. Tapi kita tahu dia bergerak juga di zona grid. Oke, berikutnya kita akan weekly ini sudah Star F sektor nomor 4. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ganti pusat rotasinya ini bukan lagi composite, tapi sektor finance. Dia tadi berada di zona panic. Oke, BBCA, ini ada BBCA segala macamnya di mana Cevin menguat ya di sini, Penny Live menguat. Jadi Cevin dan Penny Live kalau pusat rotasinya adalah sektor finance, dia sudah juga berada di zona grid. Ini rumusnya sama, tapi perbedaan pusat rotasinya bergerak hingga membuatnya berbeda. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan price to volume-nya. Kita mulai dengan VPA monthly PNLF. Jadi usahakan kita mendapatkan gambaran time frame besar. Kita tidak trading di monthly, tapi monthly ini menceritakan strukturnya. Oke, struktur monthly mengatakan bahwa dia sudah ada struktur besarnya Bapak Ibu. Ini adalah akumulasi. Lalu dia naik ke atas low high high low higher high, satu pattern L, high high terhadap low higher high, selesai satu pattern aja karena dia monthly ya. Oke, lalu ini akumulasi distribusi 1 bulan lebih baru marking down. Mungkin ini reakumulasi baru mau naik siklus besar. Kita lihat ini ada candle merah, mungkin targetnya di sini bisa. Nanti kita lihat weekly-nya. Volumenya ya masih ada beberapa hari lagi untuk bulanan. Kita mulai dengan VPA weekly PNLF. Kemarin juga sudah dibahas sebenarnya ini. Tapi belum ada yang kuat. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat. Kemarin sudah saya ceritakannya, ini ada gap ditutup, ini adalah akumulasi, ini marking up, low high high low high high low. Jadi patternnya terbentuk untuk marking up ya. Terbentuk marking up, dia greedy 1 2 3 minggu naik. Kalau dia naiknya greedy, tujuannya juga dalam gitu. Kayak Unilever naiknya greedy, kalau sampai berminggu-minggu disembelih juga dalam bahaya itu. Oke, 1 2 3 distribusi, marking down dia. Nah, ini terjadi reakumulasi. Reakumulasinya ini mungkin weekly-nya the best time for buying. Lalu dia turun lagi for buying ya. Ini ketika dia break ini. Dia turun memberikan second chance. Jadi dia second chance to buy. Dia break ke atas. Lihat ini ya 324.
Kalau dia main di weekly, Bapak Ibu, lihat volumenya meledak ya. Belum, ini masih hari Senin nih Bapak Ibu. Volumenya bisa naik lebih tinggi nih. Jadi ini nanti minggu depan kalau dia turun ke sini ini kesempatan buy. Jadi dia petanya begitu. Low, high, high, low, high, high. Ini target kalau main di daily. Kalau ini juga ada tes target 5.500, 550. Setinggi-tingginya hanya sampai sini saja. Tidak. Biasanya seperti itu. Kenapa? Orang yang di sini sangkut-nyangkut semua. Jadi begitu dia naik, supply akan masuk. Itu saya teori. Dari sini sudah ada kelihatan perubahan volume. Ini adalah ledakan volume di weekly. Jadi maka saya katakan sebagai the best time for buying. Sambil diketik ya Bapak Ibu ketik juga lalu lihat chartnya, dengarkan penjelasan saya kalau ada pattern-pattern seperti itu. Kita lihat VPA, PNLF, kita lihat daily-nya, baru kita turun ke daily. Top down kita ya cara analisa karena dalam Wyckoff itu struktur besarnya terbentuk di sana. Oke, ini ada alert mungkin ya, di sini ada alert, the best time for buying, second chance to buy. Nah, ini sudah kedua Bapak Ibu. The best time for buying itu boleh pakai ini ya pokoknya. Ya, di sini the best time for buying dia akan turun ke bawah-bawah ini ngambil-ngambil demand biasanya sampai kalau ambil ini nggak sampai pula. Biasanya akan menyentuh ini. Besok kan ada ini. Nah, dia bisa jadi turun ke sini lagi. Atau ngambil yang 312 ini. Jadi posisi buy kita ambil ke sini ya jaga satu tick di atas. Jaga satu tick di atas. Saya jaga satu tick di atas cuman satu lot pula. Kalau nggak salah ya satu lot atau dua lot. Jadi naik ya. Jadi kalau dia turun saya akan buy di sini ya. Dia volumenya meledak ya kemarin. Nah sekarang meledak lebih kuat. Tetapi ada cun. Ya ada cun. Cunnya itu ini nih. Jadi buying climax. Kalau udah apa ya ini adalah namanya potensial buying climax. Jadi tapi tetap uptrend, bullish sign, cuman dia terlalu climax karena supply-nya cunnya masuk. Maka dia lebih baik dia turun dulu supaya tidak terlalu seperti inilah. Meledak dia turun dulu panjang, meledak dia turun dulu panjang. Jadi kesempatan kita beli itu ada. Oke, kita lihat evol PNLF. Oh, saya penasaran Senki-nya gimana? Oh, dia kalau begini sih stop lossnya di sini, tapi terserah lah ya Bapak Ibu yang sudah punya naikkan stop lossnya. Kita lihat SKF. F itu adalah foliar dari PNLF. Ya, nice to know. Saya senang juga lihat-lihat gambar-gambar begini ya. Oke, wah bagus ini. Kalau dari year to year-nya Bapak Ibu lihat dia 577 dia tahun lalu peningkatannya. Ya, operating cost-nya juga naik ya. Operating profit sekian. Jadi dari tahun sebelumnya untuk PNF ini naik. Oke lah, jadi sekilasnya hijau-hijau naik benar. Operating expense-nya juga positif. Oke, itu nanti kita bahas khusus. Sekarang kita bahas VBP weekly untuk PNLF. Kalau dari full year-nya bagus ya. Nah, saya cuma bisa bilang gitu karena hijau itunya. Gampang. Oke, Bapak Ibu, kalau ke atas ini hati-hati ada supply. Ini ada supply, kalau lihat di weekly ini ada supply kuat. Jadi, ini kalau kita lihat ini adalah head. Ini ada shoulder, ini ada shoulder. Ya, mungkin paling tinggi ini sudah cukup profit lah karena ada supply. Ini juga bisa target profit. Mulai ke sini nih mungkin supply akan masuk. Oke, kita lihat langsung ke VWP daily. Oke, udah 30 menit ya Bapak Ibu. VBP PNLF. Kalau ini ya inilah zonanya Bapak Ibu. Dia akan ngambil ke sini nih. Ya kalau dia turun ke sini, ini kita baru posisi buy ke bawah. Kemarin ledakan volume dia break ini. Pasang ke atas, berharap dia turun. Mulai dari merah ini nggak dapat pula, cuma satu. Nggak rezeki. Saldo itu eksperimen saja. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan DOM. SWG dulu ya. Wave PNLF.
Apa kata Elliott Wave? Oh, sudah patternnya baru ya Bapak Ibu, sudah pattern. Jadi di sini sudah mulai kelihatan nih perubahan tren. Perubahan tren tuh mulai di sini ya. Ini kan merah, dimatikan oleh ini, merah ini sudah tidak lebih tinggi. Jadi di sebelum terjadi ini sudah terjadi perubahan tren. Sekarang sudah valid ya Bapak Ibu, di dalamnya sudah ada merah. Nanti sudah valid lah. Sekarang kita lihat dengan DOM PNLF. Nah, ini sekarang kita akan bandingkan dominasi rasio asing versus lokal untuk Panin Live. Panin Live namanya atau Panin apa sih namanya nih? Penasaran saya. Apa sih namanya? Panin Finansial. Panin Live. Oke, 11% asingnya, lokalnya 88 dalam 5 hari 12%, dalam 20 hari 3%, dalam 50 hari 5,6%. Oke, berikutnya kita lihat PIF PNLF. Oke, kalau kita lihat chart PIF atau foreign flow, ini adalah chart foreign flow ya Bapak Ibu untuk Panin Finansial. Dia memang sampai akhir Maret lah ya. Alert yang di sini nih dia memang asingnya kecil-kecil aja nih. Baru mulai ada boom. Asingnya masuk, melesat, sahamnya naik. Lalu asingnya meningkat lagi, sahamnya naik lagi. Jadi sepertinya ada korelasi antara asing dengan lokal, asing dengan kenaikan saham. Korelasinya kalau Bapak Ibu mau beli, nah di sini 312 nih, mungkin dia akan jebol kejar 312 atau mungkin ini turun ke sini 1 lot, sini 1 lot, sini 2 lot, ini 8 lot, 10 lot, 20 lot, gitulah. Diatur. Karena ini asingnya meningkat juga. Jadi asing hari ini masuk 33 miliar, lalu dalam 5 hari 46 miliar, dalam 20 hari asingnya masuk 34 miliar. Dalam 60 hari asing masuk 64 miliar. Dalam 100 hari asing masuk 53 miliar. Jadi konsisten masuk asing ya Bapak Ibu, dominan mereka masuk. Inflow. Bahkan sampai 100 hari. Oke, kita lihat sekarang tren. Tren PNLF. Kita mau melihat pattern trennya downtrend atau uptrend. Di sini juga ada ya evaluasi ala-ala lah. Oke, sekarang Bapak Ibu full year 23, kita lihat EPS growth-nya negatif kalau Q on Q. Tapi tadi kita punya year on year ya di Sankey. Dia under value kalau lihat di sini Bapak Ibu bisa lihat high low high, sekarang dia untuk higher high. Ini trennya up ya. MACD juga sudah golden cross, up dari mana ini warna hijau. Oke, sekarang kita lihat dengan PWS, PNLF. Bagus dia buy trennya up. Bapak Ibu bisa lihat di sini volumenya sangat besar, spreadnya wide, dan yang penting adalah sini akumulasi dan sudah strong. Di sini Bapak Ibu rudang-rudangnya sudah terbentuk. Jadi biasanya kalau kita mau turun lagi dia akan masuk lagi ke zona abu-abu. Jadi dia terbang ke atas, dia akan turun. Dia bermain di sini nih, ya bermain di sini, cucuk bawah. Tapi selagi ada supportnya ini kita aman ya. Oke, buying pressure-nya, buying pressure-nya 90 lawan 30 untuk selling. Kalau kita lihat di sini power buy-nya sudah positif. Ini aja dilihat Bapak Ibu ya. Net buying power, sell buying power, buying power-nya adalah 6, kayak gitu lah dikurangin. Berarti buy kita bisa kuat. Oke, itu dia Bapak Ibu analisanya, urutannya lengkap. Bisa ditambah yang lain masih ada, tapi keterbatasan waktu juga lah saya membatasi beberapa chart yang tidak bisa saya buka. Sekarang kita lanjutkan untuk saham-saham yang lainnya. Kali ini kita akan singkat. Kalau analisa lengkapnya nggak akan mungkin ya. Oke, kita lihat alert Cevin. Artinya nanti Bapak Ibu kalau misalnya menarik Cevin atau saham lain, caranya sama dengan tadi. Alert Cevin Click Finance ini dia sebelumnya baru masuk Kompas 100, jadi saham pertamanya keluarnya di 25 Maret. Lalu sekarang fresh ya, tanggal 27 Mei dia baru keluar. Kita mulai dengan Speedo Cevin Click Finance. Oke, great. Demand lebih besar pada supply ya. Kita lihat dengan Star Cevin.
Nanti Bapak Ibu lanjutkan kalau Chopin ini kira-kira menarik. Chopin ini adalah habis panik terbitlah hope. Ya Bapak Ibu, habis panik Chopin Click Finance terbitlah hope. Mudah-mudahan dia terus menguat dan dia terjadi akselerasi. Ini bagus ya Bapak Ibu kalau dari rotasi bintang. Lalu kita cek dengan VPA weekly dulu lah. Saya kadang-kadang salah interpretasi kalau nggak lihat struktur besarnya. Chopin ya. Weekly dulu nggak apa-apa lah, tambah waktu sedikit. Nih, tambah satu chart. Oh, begitu weekly-nya. Dia sideways ya. Low high high low high high. Ini kalau besar itu ini merupakan stepping out ini turunnya ya Bapak Ibu. Yang penting dia break dulu 550 5560 ini Bapak Ibu. 556 550 dan jangan sampai close di 468 atau 466 ya. 460 inilah jangan close. Volumenya lumayan Bapak Ibu untuk weekly-nya hari ini lumayan besar. Tapi kan masih hari Senin kita lihat. VPA, Click Finance, Chopin. Kadang-kadang terbalik ngomongnya Chopin sama Chopin. Apalagi saya kuliahnya di Bandung dulu ya. Logat Sumatera tapi agak belepotan juga. They move indicate strength very high. Bapak Ibu, ledakan volume. Volumenya sangat besar tapi dia churn ya Bapak Ibu. Dia naik besar lalu diguyur besar juga. Akhirnya volumenya jadi besar. Tetapi tidak apa-apa. Ya, kita punya low, high, high low, higher high atau low high, dia akan turun bentuk higher low untuk naik high high. Paling nggak dia punya bottom di sini 476, stop lossnya kelihatan 476 kurang 2 tick berarti 474. Oke, kita lanjutkan saham yang lainnya supaya cepat, supaya di bawah nggak bosan ya. Kita lihat Metsi, alert Metsi, Medco Energi. Alertnya tanggal 20 bulan Mei kemarin sudah keluar. Kita lihat dengan Speedo Metsi. Apakah dia sudah grid dia demand, artinya ini demandnya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star Metsi. Nanti Sankey-nya saya buat aja lah pembahasan sendiri. Jadi nggak buru-buru. Kalau di sini buru-buru. Wah, Medco menarik dia karena bergerak dari zona panik, zigzag, habis panik terbitlah hope. Kalau begini Bapak Ibu coba cek juga weekly-nya ya. Mudah-mudahan dia habis panik terbitlah hope, bergerak ke sana, lalu ke grid, masih panjang harapan perjalanan kita. Kita lihat dengan VPA Metsi. Nanti Bapak Ibu silakan bikin chart weekly-nya sendiri. Karena waktu terbatas. Oh, dia sudah naik tinggi ya, tapi dia memberikan pattern di sini ya, Bapak Ibu. Ini low, ini patternnya berhati-hati nih. Ini low, high, low, high, atau low. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high, high terhadap low, higher high, sampai higher high di sini. Lalu dia turun, high, low, low terhadap high, low terhadap ini. Nah ini dia coba turun. Kalau close di bawah maka patternnya udah selesai. Sebab di sini ada pattern, ini adalah head, Bapak Ibu. Ini adalah shoulder, di sini menjadi shoulder. Dia harus close di atas shoulder ini dulu untuk mematahkan patternnya. Kalau enggak berbahaya ya. Kalau dari price volume menarik ya Bapak Ibu, dia up volume, spreadnya high, wide, dan sinyalnya menguat hari ini. Tapi silakan cek chart weekly-nya ya. Saya tuh usahakan tuh kalau bisa di bawah 50 menit. 30 menit bila perlu. Capek juga ngomong soalnya. Alert buka. Buka sama Goto keluar alert hari ini. Biasanya ada sesuatu. Oh enggak, ini Goto sudah keluar alert tanggal 7 bulan 27 ya. Memang freshnya di sini ini biasanya dia retracement sedikit untuk naik lagi gitu. Jadi memang sahamnya sudah alertnya boleh dikatakan valid lah ini. Mudah-mudahan. Kita lihat dulu ya price dan volumenya. Kita lihat dengan Speedo buka. Karena kalau tidak valid dia akan ada alert baru menghilang. Oke, di speedometernya dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mungkin mudah-mudahan terus menguat demand-nya. Kita mulai dengan Star buka. Menggoda ya, jadi saya pengen melihat Sankey-nya, tapi ini waktunya juga. Oh, buka langsung masuk dia Bapak Ibu. Kalau bentuk seperti ini kita mengatakan resultante. Kalau dulu di kuliah pernah kuliah namanya fisika ya. Jadi ini ada vektor, ini arah X, ini arah Y. Maka kalau dia sama-sama ini menguatnya sama dengan kuat, maka
sudutnya menjadi 45. Ini adalah resultante maksimum antara power dengan momentum. Sudutnya 45, maka dia akan bergerak sejajar terus. Kalau terus menguat tanpa ujung lah. Selagi tenaganya ada. Ya. Kalau udah salah satu melemah, dia akan berbelok ke sana atau berbelok ke sini. Jadi maksimum ya Bapak Ibu, dia bergerak dari panic menuju hope, boom, langsung powernya menguat dalam beberapa hari sejak alert sebelumnya sudah ada. Oke, ini luar biasa ya. Untuk buka ditambah dengan kompositnya melemah pula. Kita mulai dengan VPA, weekly-nya lah. W star buka, menarik. Oh ya, bukanya menjadi habis panik terbitlah hope untuk di weekly. Kita cek dengan VPA weekly buka nih. Kita harus tambah chartnya kalau untuk buka nih. Banyak yang nyangkut. Ya, dia turun terus. Tampaknya bottoming. Kita punya stop loss di 1114. Oke, kita lihat VPA buka untuk time frame daily-nya. Nah, dia sudah naik terus ya. Alertnya tanggal berapa tadi? Tanggal 7 di sini alertnya kalau nggak salah. Ada alert di sini atau di sini lah, di mana lah ya. Ini mungkin ya, ini ada sinyal stepping out. Selling climax, auto reaction secondary test bisa diidentifikasi dengan wake off. Ini adalah marking down, Bapak Ibu. The best time for buying. The best time for buying untuk Wika. Lalu dia kemungkinan akan turun ke bawah untuk memberikan second chance to buy. Jadi kalau mau masuk Wika besok bisa buy on weakness di bawah supaya kita kasih pullback untuk naik lagi. Tapi mungkin mainnya di weekly ya. Di sini sinyalnya bagus juga, dia uptrend, ininya kumulatifnya juga uptrend, akumulasi. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan SSI ya, alert SSI ya. SSI ini kalau bergerak terbangnya tinggi ya. Oke, ini dia tidak fresh, Bapak Ibu sudah bergerak. Kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo SSI ya, apakah dia sudah ekstrim? Asal dia tidak ekstrim aja, aman. Netral ya, netral so-so lah, pertarungan masih terjadi. Kita lihat star SSI ya. Karena kita harus cek, kalau dia ekstrim besok akan turun. SSI dia melemah Bapak Ibu. Sekarang ini jarak antar bintangnya. Kita lihat nih panik, maksudnya akselerasi makin memendek, deselerasi. Ini demand-nya masuk menahan pelemahan di kepanikan mereka ya. Jadi mudah-mudahan dia akan bisa besok. Kalau demand-nya masuk terus kan, saat ini speedometernya dia masih netral. Artinya supply-nya sama dengan kuat sama dengan demand. VPA, SSI ya, tidak ada yang menarik dari rotasi bintangnya. Karena baru menahan. Oke. Ya. Mau ngomong apa ya? Saya bingung juga mau ngomong apa begini. Dia sudah membentuk ini. High. Low. High. Low terus high. Kalau dia turun ke bawah maka lower low. Dan dia sudah break ini. Secara ilmiah ini disebut dengan the best time for selling. Ya, ini yang dinaik ke atas ini disebut dengan second chance, kesempatan kedua untuk to sell. Jadi ini adalah the best time for buying. Dia naik ke atas memberikan kesempatan kedua untuk menjual. Kalau kita bisa jual maka dia akan turun ke bawah kalau supply-nya masuk, kalau orang-orang pada menjual. Ya, seperti itulah Bapak Ibu. Sampai itu analisa saya tidak valid kalau dia close 1245 di atasnya. Oke, setelah SSI ya, Goto ya. Mana tadi? Goto. Oke, kita cek. Alert Goto. Ini ada apa lagi di Goto ini? Saya nggak baca pula beritanya. Kalau Bapak Ibu ada beritanya, komen aja. Sebenarnya tanggal 3 Mei. Kalau buka tanggal 7 Mei ya. Oke, sama-sama nih dengan mereka. Kita lihat dengan Speedo Goto. Mudah-mudahan ada sesuatu. Sudah bottom mudah-mudahan. Grid artinya saat ini Goto demand-nya sama dengan supply. Lebih besar demand, lebih besar dari supply. Kita lihat dengan star Goto. Itulah ngomong belepotan. Maksud saya demand-nya lebih besar pada supply. Sekarang kita rotasi bintang. Dia sudah menguat lagi di zona grid. Chart weekly-nya Star Goto. Kalau sudah punya Goto, tidak disarankan masuk ke buka. Dia meliuk di sini aja, lalu akhirnya dia keluar, pattern-nya keluar, berarti ini memang demand-nya masuk, momentumnya juga masuk ya Bapak Ibu. Sekarang dia berada di zona. Kita lihat dengan VPA weekly lah.
Karena ini saham luar biasa, 1 juta umat, banyak yang nyangkut Bapak Ibu. Punya harapan besar, tapi begitu. Bottoming yang sudah terjadi di sini Bapak Ibu, dia naik ke bawah lagi. Selagi tidak lebih rendah bottoming, berarti kita tinggal nunggu ini ya break. Kalau ini ya break, weekly-nya pattern-nya sudah terbentuk gitu. Low, high, high, low, high, high, di saat fase akumulasi mungkin. Tapi kalau dia cross di bawah, berarti ini adalah redistribusi. Oke, volumenya belum bisa dilihat weekly-nya. Kita lihat dengan VPA. Goto. Goto tapi Tokopedia-nya sudah dilepas. Marking up, distribusi, marking down. Nah, ini sayang tidak berhasil close di atas. Sayang sekali. Jadi pattern-nya low, high, high, low. Nah, mau bilang high-high-nya valid, cocok atas tapi dia masuk lagi. Volumenya meledak ini. Bagus ya, volumenya bagus. Oke lah, jadi besok kalau turun-turun sedikit, Bapak Ibu bisa beli. Kalau yang belum punya, stop loss-nya rapat saja di sini. Ya, rapat ini di bawah berapa nih? 640 kurang 2 tik 62 lah, 62 61 itu stop loss. Atau mau lebih dalam lagi 57 stop loss-nya di sini. Oke. Paling nggak dia ada siklus begini lagi lah ya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk after market close hari ini 40 di bawah 50 menit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube. Ini jangan lupa untuk subscribe dulu. Nanti juga akan saya tambahkan lah ya analisa, mungkin saya meletakkan volume itu juga ada banyak juga yang bagus. Atau nanti ada waktu saya bikin analisa singkat sangke ya. Itu banyak menarik juga itu. Oke, Bapak Ibu, insya Allah bertemu di analisa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.